Dukuh Parut. Bagian ke-7, karya Ahmad Tohari. Serintil sudah memasuki arena pasar. Aku bersembunyi di balik onggokan singkong dan karung-karung. Semua pedagang di pasar memperlakukan Serintil sebagai orang istimewa. Penjual pakaian menawarkan baju merah saga dengan harga yang luar biasa tinggi. Kalau tidak dicegah oleh pengiringnya, Nyai Kartareja, Serintil akan membayarnya, tanpa menawar. Penjual benda manik-manik mengangkat dagangannya. Sebuah cermin ditawarkannya kepada Serintil. Kali ini Nyai Kartareja tidak menghalangi ronggeng itu membeli kaca tersebut bersama beberapa bungkus pupur dan minyak wangi. Seorang perempuan tua berlari-lari dari arah belakang. Kepada Serintil disodorkannya sehelai kutang. Aduh, Wong Ayu, pakai kutang ini. Dadamu sudah kelihatan montok. Berapa harganya, Nek? Tanya Serintil. Aku tak ingin berjualan kepadamu. Silakan pakai. Aku setiap saat berdiri di pinggir arena bila kau sedang menari. Engkau pasti tidak tahu, bukan? Serintil membalasnya dengan tawa yang manja. Dipilihnya sebuah kutang berwarna kuning menyolok. Lalu diberikannya kepada Nyai Kartareja untuk dibawa. Bukan hanya penjual kutang itu yang memberikan dagangannya dengan cuma-cuma kepada Serintil. Masih banyak lagi. Seorang perempuan penjual buah memberikan mangga-mangga yang masak dengan pengantar untuk penyegar bagimu yang terlalu banyak melek di malam hari. Tukang jamu cepat-cepat meramu dagangannya. Supaya otot-ototmu tetap kenyal. Laki-laki memang kurang ajar. Dia membenci apa-apa yang kendur. Bila para perempuan kelihatan tulus ikhlas memanjakan Serintil, tidak demikian dengan para lelaki. Pak Simbar penjual sabun di pasar Dawuan berkata dengan mata bersinar-sinar kepada Serintil. Wong kenes, wong kewes. Aku tahu di Dukuh Parut orang menggosok-gosokkan batu ke badan bila sedang mandi. Tetapi engkau tak pantas melakukannya. Mandilah dengan sabun mandiku. Tak usah bayar bila malam nanti kau bukakan pintu bilikmu bagiku. Nah, kemarilah. Berkata demikian tangan Pak Simbar menjulur ke arah pinggul Serintil. Aku melihat dengan pasti Serintil tidak menepiskan tangan laki-laki itu. Bangsat. Babah Pincang yang duduk hampir tenggelam di tengah barang dagangannya ikut berbicara, juga dengan wajah beringas dan mata berkilat. Nah, aku punya sandal kulit, mula, balang baik. Nah, kamu orang tidak pantas bertelanjang kaki. Betismu bagus, bayar sandalku. Nanti aku juga mau bayar kalau aku tidur di Dukuh Parut. Seperti juga Pak Simbar, Babah Pincang juga gatal tangan. Bukan pinggul Serintil yang digamitnya, melainkan pipinya. Kali ini pun Serintil tak berusaha menolak. Bangsat lagi. Onggokan singkong dan karung-karung tetap menyembunyikan diriku dari pandangan Serintil sampai ronggeng itu keluar dari pasar. Di belakangnya Nyai Kartareja membawa keranjang yang syarat dengan barang belanjaan. Mata semua laki-laki memandang ke sana, ke pinggul atau betis Serintil, atau tengkuknya yang putih di bawah rambut hitam yang bersanggul halus. Seruan cabul terdengar dari sudut-sudut pasar Dawuan. Terkadang Serintil menoleh ke belakang dengan lirikan yang mengundang birahi. Sementara para perempuan bergumam sambil berpura-pura sibuk dengan dagangan masing-masing. Terdengar bunyi lonceng sado dan derap kaki kuda. Serintil bersama Nyai Kartareja meninggalkan pasar Dawuan. Sado akan mengantarkan mereka sampai ke ujung pematang. Serintil dan pengiringnya akan berjalan di atas pematang itu sampai ke Dukuh Parut. Selama setengah jam, keduanya akan disiram terik matahari tanpa sebatang pohon pun meneduhi. Di sarangku, di balik onggokan singkong itu, aku masih mengenangkan Serintil. Bukan dalam kenangan yang utuh dan melambung indah, melainkan dalam gambaran yang mulai pudar. Serintil telah menjadi dirinya sendiri dalam kedaulatan yang sulit kugugat. Dia dengan sadar dan bangga menjadi ronggeng dan sundal, dua predikat yang tiada beda.
Aku tahu betul, Serintil berhak mencari sebutan apapun yang dia sukai. Apalagi Dukuh Paruk akan hambar tanpa calung dan ronggeng. Memang dengan penampilan Serintil yang sekarang, aku mulai mendapat kesulitan untuk memperoleh secuil gambaran emak pada dirinya. Emak memang perempuan Dukuh Paruk. Sekalipun aku tak pernah membayangkan emak bukan menjadi bagian pedukuhan terpencil itu. Jadi emak, seperti para perempuan Dukuh Paruk, tidak mengharamkan persudalan. Dia, meski hanya hidup dalam angan-anganku, bukan perempuan suci seperti yang kelak kubaca dalam buku-buku dongeng. Tetapi demi rahim yang pernah membungkusku, aku tak tega membayangkan emak sebagai perempuan yang selalu ramah terhadap semua laki-laki, yang tak pernah menepis tangan laki-laki yang menggerayanginya. Tidak, betapapun aku tak mampu berhayal demikian. Pasar Dawuan sedikit demi sedikit merenggangkan hubunganku dengan Serintil. Bukan hanya dalam arti lahir, terlebih-lebih dalam arti batiniah. Pasar Dawuan juga ternyata memberikan cakrawala luas padaku tentang banyak hal. Dulu, dunia bagiku adalah Dukuh Paruk dengan sumpah serapahnya, dengan kemelaratannya, dan dengan kecabulannya yang sah. Pada hari-hari pertama aku menghuni Pasar Dawuan, aku menganggap nilai-nilai yang kubawa dari Dukuh Paruk secara umum berlaku pula di semua tempat. Ternyata tidak demikian. Pengalamanku dengan Siti akan membuktikannya. Lebih dari itu, karena Siti secara tidak langsung mengajariku bahwa dunia perempuan tak akan terwakili oleh Serintil seorang. Siti, seorang gadis seusia Serintil, setiap pagi dia membeli singkong di Pasar Dawuan. Ibunya menjadi penjual berjenis-jenis makanan yang terbuat dari umbi akar tersebut. Ibu Siti tidak berjualan di pasar itu. Tetapi di Pasar Dawuan, orang dengan mudah mendapat segala macam keterangan. Demikian, maka aku tahu banyak tentang Siti dan ibunya. Karena setiap pagi aku melayani Siti, aku mulai menyenanginya. Sikapnya yang malu-malu dan hampir menutup diri sering merangsang diriku untuk menggodanya. Sekali waktu, aku tak berhasil mencegah tanganku yang lancang. Kerudung yang selalu menutupi kepala Siti kusingkapkan. Putih pipinya dan keindahan tengkuknya tak bertirai lagi. Tak ayal tanganku bergerak mencubit pipi putih itu. Sedikit pun aku tak merasa bersalah berbuat demikian. Dukuh Paruk sepanjang usiaku mengatakan, perkara mencubit pipi sama sekali tidak tabu, apalagi dosa. Kata dosa sendiri baru kudengar setelah aku meninggalkan Dukuh Paruk. Tetapi karena kelancangan tangan itu aku mendapat pengalaman baru yang getir. Setelah kucubit pipinya, Siti membeliakan mata. Pipinya merah rona. Gadis itu terpaku sejenak dengan tatapan mata menghunjam jantungku. Mula-mula aku senang karena dengan pipi merah itu Siti bertambah cantik. Namun aku jadi terkejut ketika Siti berlari dengan melemparkan singkong yang telah dibelinya. Kejadian itu memancing tawa orang-orang di sekelilingku. Aku terpaku karena heran dan terkejut. Hanya mencubit pipi. Apa yang luar biasa dalam perilaku sepele itu? Bukankah di Dukuh Paruk aku sudah mencium pipi Serintil dan dia sama sekali tidak marah, bahkan tertawa manja? Jangan samakan Siti dengan gadis-gadis Dukuh Paruk. Dia marah karena menganggap kau memperlakukannya secara tidak senonoh. Kata seseorang, entah siapa, karena aku tak berani mengangkat muka. Lihat-lihatlah bila hendak menggoda seorang gadis, Rasus, kata seorang lainnya. Di sini memang pasar, perempuan yang datang berbelanja kemari tidak semua berasal dari Dukuh Paruk. Seorang sundal pun, bila dia bukan perempuan Dukuh Paruk, akan marah bila tersentuh pipinya di depan orang banyak. Meski hanya berpura-pura, namun demikianlah adanya. Makin banyak celoteh lain yang kudengar, tetapi aku tak bisa memperhatikan semuanya. Aku sedang terlanda masuknya nilai baru ke dalam hati, bahwa soal mencubit pipi di luar Dukuh Paruk bisa mendatangkan urusan. Lain benar keadaannya dengan Dukuh Paruk. Di sana, seorang suami misalnya, tidak perlu berkelahi bila suatu saat menangkap basah istrinya sedang tidur bersama laki-laki tetangga. Suami tersebut telah tahu cara bertindak yang lebih praktis, mendatangi istri tetangga itu dan menidurinya, habis segala urusan. Tanah airku yang kecil itu hanya mengajarkan pengertian moral tanpa tetek bengek.
Buktinya, siapa anak siapa tidak pernah menjadi nilai yang kaku dan pasti. Oleh karenanya tidak pernah menimbulkan urusan. Di sana, di Dukuh Paruk, aku juga tahu ada obat bagi perempuan-perempuan mandul. Obat itu bernama lingga, kependekan dua kata yang berarti penis tetangga. Dan obat itu, demi arwah Ki Secamanggala, bukan barang tabu apalagi aneh. Tetapi mengapa hanya karena aku mencubit pipi Siti, orang-orang menertawakanku? Ah, biarlah. Bagaimana juga aku yang harus mengalah dengan mulai belajar menerima kenyataan bahwa di luar tanah airku yang kecil berlaku nilai-nilai yang lain. Banyak sekali. Misalnya kata umpatan asu buntung yang bisa didengar setiap menit di Dukuh Paruk tanpa akibat apapun merupakan kata penghinaan paling nista di luar pedukuhan itu. Pengalaman malam hari dengan perempuan-perempuan Pasar Dawuan juga memperluas cakrawalaku. Gadis-gadis warung di sekeliling Pasar Dawuan kebanyakan senang bergurau dengan para lelaki. Ulahnya tidak jauh berbeda dengan perempuan Dukuh Paruk. Beberapa di antaranya mau menerima uangku dan tidak berkeberatan ku bawa pergi. Toh tidak semua demikian. Yang tercantik di antara mereka selalu menutup diri di samping ayahnya. Dia bersembahyang, sesuatu yang baru kulihat di luar Dukuh Paruk. Gadis-gadis lain berbisik kepada aku agar jangan mencoba menggoda si alim itu. Kata mereka, hanya laki-laki bersembahyang pula yang bisa berharap pada suatu saat bisa menjamahnya. Itu pun bila telah terjadi ikatan perkawinan yang sah. Pelanggaran atas ketentuan itu adalah dosa besar. Nah, Rasus dari Dukuh Paruk belum mampu memahami semuanya. Perkawinan yang sah, dosa besar, merupakan ungkapan yang baru kudengar. Terserah pada sejarahku nanti, apakah aku bisa menghayati pengertian itu, atau aku akan tetap didikte oleh nilai-nilai yang kukenal sejak di Dukuh Paruk. Makin lama tinggal di luar tanah airku yang kecil, aku makin mampu menilai kehidupan di pedukuhan itu secara kritis. Kemelaratan di sana terpelihara secara lestari karena kebodohan dan kemalasan penghuninya. Mereka hanya puas menjadi buruh tani, atau berladang singkong kecil-kecilan. Bila ada sedikit panen, minuman keras memasuki setiap pintu rumah. Suara calung dan tembang ronggeng meninabobokan Dukuh Paruk. Maka benar kata Sakaria, bagi orang Dukuh Paruk, kehidupan tanpa calung dan ronggeng terasa hambar. Calung dan ronggeng pula yang memberi kesempatan mereka bertayub dan meminum ciu sepuas-puasnya. Pengenalanku atas dunia perempuan di luar Serintil juga membawa perubahan. Kedudukannya sebagai idola serta cermin di mana aku mencari bayangan emak, lama-lama surut dan akhirnya lenyap sama sekali. Sosok emak yang kulukis dalam angan-angan selama bertahun-tahun, dengan berat hati harus kumusnahkan. Dulu aku begitu yakin emak mempunyai cabang halus di pipi seperti Serintil, atau lesung pipit di pipi kiri. Suaranya lembut dan sejuk dengan senyum yang menawarkan duka seorang anak yang selalu merindukannya. Kulitnya putih, dadanya subur di mana selama 2 tahun aku bergantung menetek dan bermanja. Sungguh, meski berat sekalipun, gambaran tentang diri emak harus kuhancurkan dan menggantikannya dengan citra yang lain. Maka dalam pikiranku sudah kunyalakan api pada setumpuk kayu bakar. Kubayangkan seorang perempuan kulemparkan dengan tanganku sendiri ke atas kobaran api itu. Perempuan yang mempunyai segala gambaran keagungan itu hangus dan lenyap dimakan api. Sebagai gantinya muncul perempuan lain dengan ciri-ciri khas Dukuh Paruk. Rambut kusut dengan ujung kemerahan, wajah lesu dan pucat karena sehari-hari tidak cukup makan. Sepasang tete dengan puting hitam hanya subur pada waktu panen. Sepasang telapak kaki yang lebar dengan endapan daki melapisinya. Kata-katanya kasar dengan seliman serapah cabul. Itulah gambar seorang perempuan Dukuh Paruk, gambaran yang lebih masuk akal. Aku harus mulai belajar menerima kenyataan bahwa sebagai perempuan Dukuh Paruk, emak memiliki ciri-ciri seperti itu pula. Seorang mantri yang mau membawa lari perempuan seperti itu, pastilah ada kelainan pada dirinya. Kalau tidak sinting, pastilah dia seorang laki-laki baju buntung. Nah, aku sudah mulai mempunyai gambaran seorang emak. Meski buruk, tetapi bayangannya mudah kuperoleh pada hampir semua perempuan Dukuh Paruk.
atau semua perempuan yang berbelanja atau berjualan di pasar Dawuan. Memang Serintil tetap tak bisa kulupakan. Kenangan bersamanya karena aku mengenalnya sejak masa kanak-kanak tidak mungkin hilang dengan mudah. Tetapi kedudukannya dalam jiwaku sedikit demi sedikit bergeser ke tempat yang lebih wajar. Boleh jadi kelak pada suatu saat aku merindukannya, kemudian mencarinya atas panggilan birahi. Siapa tahu pada suatu saat ada uang dalam jumlah cukup di sakuku. Tidak pernah ku dengar seorang ronggeng menolak kehendak laki-laki yang akan memberinya uang, apalagi dalam jumlah banyak. Bagaimana aku telah berhasil mendudukan Serintil dalam kehidupanku secara semestinya, terbukti ketika beberapa bulan kemudian aku bertemu kembali di pasar Dawuan. Sikap orang-orang pasar masih biasa. Ronggeng memang seorang perempuan milik umum, terutama bagi laki-laki. Bila Pak Simbar atau Babah Pincang berani menggoda Serintil, mengapa aku tidak? Aku tidak malu diketahui oleh Serintil sebagai penjaga singkong milik orang lain. Tangan dan bajuku kotor. Di pasar aku tidak pernah mandi kecuali kalau aku sedang tidak malas pergi ke sungai. Maka ketika orang-orang menyambut kedatangan ronggeng dukuh paruk itu, aku mendekat. Tanpa canggung sedikit pun, Serintil kubimbing ke tempat yang lebih longgar. Tak kupedulikan seruan maupun tatapan orang-orang sekeliling. Kau tidak lupa padaku, Sirin? Tentu kau masih bernama Rasus. Kau juga tidak lupa kejadian pada suatu malam di belakang rumah Katerja? Cangkrik, jangan keras-keras. Ya, aku tak akan melupakan ulahmu yang tolol dan konyol itu. Tetapi aku ingin mengulanginya. Kampret, jangan keras-keras. Atau kalau kau ingin membual banyak-banyak, mari kita beli cendol. Di warung itu kelihatan sepi. Nah, ayolah. Bersama seorang ronggeng, perut akan terjamin kan? Sudahlah, kau jangan nyinyir seperti Nyai Kartarja. Beberapa orang berseru macam-macam ketika melihat aku menggandeng Serintil keluar pasar menuju warung cendol. Semua tidak kuambil peduli, apalagi Serintil sendiri yang membungkam mulut-mulut usil itu. Kalian orang-orang pasar jangan iri hati. Rasus adalah teman lama dari Dukuh Paruk. Atau bila kalian tetap merasa iri, tunggulah di sini. Nanti kalian akan mendapat giliran. Serintil pernah menyerahkan diri kepadaku di tempat gelap di belakang rumah Katerja. Bagiku kejadian itu hampir tak berkesan, karena waktu itu Serintil bukan hanya sekedar seorang ronggeng. Lagi pula waktu itu kuanggap penyerahan Serintil sebagai imbalan penyerahan keris kecil yang kulakukan padanya. Di warung cendol itu terbukti pengertianku salah. Dari cara Serintil berbicara, dari cara duduknya di sampingku, dan dari sorot matanya, aku tahu Serintil mencatat kejadian di belakang rumah Katerja itu secara khusus dalam hatinya. Maka aku terpaksa percaya akan kata-kata orang bahwa peristiwa penyerahan virginitas oleh seorang gadis tidak akan dilupakannya sepanjang usia. Juga aku jadi percaya akan kata-kata yang pernah kudengar bahwa betapapun ronggeng adalah seorang perempuan. Dia mengharapkan seorang kecintaan. Laki-laki yang datang tidak perlu mengeluarkan uang bila dia menjadi kecintaan sang ronggeng. Rasus, kau menghilang dari Dukuh Paruk sejak kejadian malam hari di belakang rumah Katerja. Cangkrik, aku sungguh tak mengerti mengapa kau bertindak demikian. Jika Serintil mengajukan pertanyaan itu seperti beberapa bulan yang lalu, aku akan sulit mencari jawabnya. Kalaupun aku menemukannya, pastilah muluk, karena aku masih menghubungkan emak dengan diri Serintil. Tetapi di warung cendol itu mulutku dengan lancar memberikan jawaban kepada Serintil. Karena engkau telah sah menjadi ronggeng. Selamanya aku tak ingin bertemu lagi denganmu kecuali aku mempunyai uang. Jadi begitukah rupanya, Rasus? Ya, kenapa? Apakah waktu itu aku juga meminta uang kepadamu? Serintil menundukkan kepalanya ketika mengucapkan kata-kata itu. Sebelum aku bisa membuka mulut, Serintil bangkit meninggalkanku. Aku terpana dan hanya mampu melihat dia mengangkat keranjang belanjaannya ke atas sado. Ketika Sais membunyikan cambuk buat melarikan kuda, hatiku yang terlecut. Aneh. Ternyata selama setahun penuh aku belum juga menginjakan kaki ke Dukuh Paruk. Bagiku bila mendengar nenek masih mengiris-ngiris singkong untuk dibuat gaplek, serta pergi ke tanah kosong buat menggembala kambing, itu sudah cukup.
Pasar Dawuan selama 1 tahun itu sekali-sekali menjadi tempat pertemuanku dengan Serintil. Terkadang Serintil mengajakku ke sebuah rumah tidak jauh dari Pasar Dawuan. Meskipun Serintil selalu marah bila disebut sundal, tetapi dia tahu betul setiap rumah yang bisa disewa untuk perbuatan cabul. Dia membuktikan kata-katanya bahwa dariku dia tidak mengharapkan uang. Bahkan suatu ketika dia mulai berceloteh tentang bayi, tentang perkawinan. Lucu, seorang ronggeng berceloteh tentang perkawinan, tentang seorang bayi. Sebagai anak dukuh paruk sejati, aku langsung bisa mencurigainya. Aku tahu benar perkawinan di dukuh paruk bukan barang muluk, apalagi kudus. Maka para perempuan di sana tak perlu memujanya. Perkawinan dalam urusannya dengan kepentingan hayati bisa didapat dengan mudah. Apalagi bagi Serintil yang cantik. Bila Serintil menginginkan seorang bayi, mengapa dia cemas? Bukankah berpuluh lelaki telah menabur benih? Orang-orang di luar dukuh paruk tidak mengerti di mana letak persoalannya. Betapapun perempuan dukuh paruk hidup dalam dunianya yang tersendiri, naluri mereka yang ingin beroleh keturunan sama dengan perempuan-perempuan lain. Mereka membenci kambing-kambing yang tak bisa beranak, apa pula terhadap diri yang mandul. Mereka merasa mengemban amanat suci Ki Seca Menggala agar keturunan moyang orang dukuh paruk itu tidak punah termakan malapetaka maupun kemelaratan. Hal itu berarti bayi. Aku menduga keras, Serintil mulai dihantui kesadaran bahwa Nyai Kartareja telah memijit hingga mati indung telurnya, peranakannya. Suami istri dukun ronggeng itu merasa perlu berbuat demikian, sebab hukum dukuh paruk mengatakan karir seorang ronggeng terhenti sejak kehamilannya yang pertama. Kukira Serintil mulai sadar kemandulan adalah hantu mengerikan yang akan menjelang pada hari tua. Atau Serintil telah mendengar riwayat para ronggeng yang tak pernah mencapai hari tua karena keburu dimakan raja singa atau penyakit kotor lainnya. Entahlah, yang jelas celoteh Serintil tentang bayi dan perkawinan hanya kuanggap sebagai ungkapan perasaan secara emosional tanpa suatu alasan yang mendukungnya. Lagi pula aku merasa rendah diri karena Serintil telah menjadi ronggeng yang benar-benar kaya. Namun seandainya benar keinginan Serintil memperoleh seorang bayi terdorong ketakutannya menghadapi hari tua, aku tak bisa berbuat lain kecuali iba, sangat iba. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Mihajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.